Oke, banyak pertanyaan kenapa saya pengen merubah kehidupan, naik level itu susah. Ya, jadi gini, ada seorang remaja, dia pengen sekali mendapatkan pekerjaan tetapi ditolak dan sebagainya. Lalu dia datang ke suatu perusahaan, ya, perusahaan yang besar pada waktu itu. Lalu dia bilang, kalau saya bisa menjualkan barangnya, apakah saya bisa diterima kerja dan mendapatkan komisi? Ya, kata manajernya seperti itu. Lalu dia terus mencari orang-orang sebagai pemasok tembakau, ya. Lalu dia menyewa kapal dan segala macam, dan akhirnya menjadi orang yang kaya. Orang ini yang seperti kamu lihat bisa cari namanya Onassis, ya, luar biasa sekali. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini ketika Anda ingin mau merubah kehidupan, naik level ke level yang lebih tinggi dari kehidupan sekarang, jangan cuman maunya saja, tetapi lakukan tindakan-tindakan nyata. Walaupun tindakan-tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang kecil, dan banyak yang beralasan gitu loh. Kenapa? Karena orang sukses itu lebih banyak untuk tindakan dan solusi. Orang gagal lebih banyak alasannya. Gimana saya mau buka usaha, gimana saya mau ikut pelatihan dan segala macam. Wong saya aja nggak ada modal, gitu kan. Kebanyakan Anda maunya saja tetapi terus beralasan dan pasrah terhadap keadaan diri, gitu loh. Kalau modal uang Anda tidak punya, Anda masih punya pikiran, Anda masih punya tenaga, Anda masih punya fisik, Anda masih punya teman, tawarkan kepada mereka, gitu loh. Tawarkan dengan aktivitas kegiatan Anda yang nyata, gitu loh. Oke, kalau misalnya saya cari 5 peserta, apakah saya bisa ikut gratis? Oke, sip, gitu loh. Jadi jangan seolah-olah saya mau berubah, saya mau naik level, tapi keadaan saya begini, tapi begini, gitu loh. Anda terlalu banyak untuk mengasihani diri tanpa tindakan nyata, hanya berpikir tanpa dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya stres, gitu loh. Stres, hanya memikirkan saya tapi banyak masalah, mulai alasan lagi, gitu loh. Semua orang punya masalah, semua orang ada yang hutang, ada yang masalah pada hubungan, ada masalah rezeki, uang, karirnya dan segala macam. Tetapi kalau kamu terus berpikir kepada masalah tanpa berpikir untuk bagaimana solusinya, makanya kata kuncinya adalah bagaimana. Bagaimana saya bisa keluar dari sini semua? Bagaimana? Ya berarti harus cari tahu ilmunya, ya kan? Untuk cari tahu ilmu yang berkualitas ada maharnya. Agar bisa ada maharnya, ada modalnya. Kalau nggak ada modalnya, cari dengan referensi. Itu misalnya seperti itu. Jadi perubahan-perubahan yang Anda inginkan itu biasanya hanya dengan terbatas kata mau. Tetapi ketika udah tahu resikonya, udah tahu pengorbanan, gue mundur deh dan segala macam, berarti kemauanmu belum cukup keras. Kemauanmu hanya sekedar keinginan, bukan benar-benar merubah kehidupan. Berarti kondisimu belum pada kondisi yang benar-benar kepepet, gitu loh. Karena saya ceritakan, banyak yang ikut pelatihan itu, mohon maaf, dari segi finansial atau ekonomi itu tidak siap, ya. Tetapi mereka menjual, terus meminjam dan segala macam. Saya tidak menyarankan. Tetapi kenapa mereka mau melakukan itu? Karena disitulah namanya motivasi terbesarnya. Gue udah dalam kondisi kepepet nih, gue kalau nggak tahu ilmunya, gue nggak bisa berubah hidup deh. Gue benar-benar udah lakukan semua, gue berarti harus tahu ilmunya. Karena dasar dari segala macam adalah cuma 2 sebenarnya. Tahu ilmunya, dipraktekkan. Tahu ilmunya, dipraktekkan. Tahu ilmunya, dipraktekkan. Tahu ilmunya, dipraktekkan. Nah, selama ini kamu hanya dalam posisi maunya saja. Ilmunya nggak dapat, prakteknya juga kalau udah dapat ilmunya nggak dipraktekin, gitu loh. Udah dapat ilmunya tapi nggak dipraktekin, percuma bos, gitu loh. Makanya Anda tuh benar-benar harus tahu ilmunya, praktekkan. Tahu ilmunya, praktekkan. Nanti terus ketika ada hasilnya, terlepas dari itu berhasil atau gagal, barulah dilakukan namanya evaluasi atau penilaian. Oh, kalau saya lakukan A, B, C ternyata berhasil ya, berarti saya lakukan terus. Oh, kalau saya ngelakuin X, Y, Z ternyata gagal ya, berarti saya stop. Saya harus cari cara lain, saya harus cari ilmu lain dan sebagainya. Saya harus konsultasi dan sebagainya, begitu. Terkadang kamu hanya memikirkan segala macam itu sendiri.
terus bertanya kepada orang yang sejenis, tahu ya? Kamu susah, tanyanya kepada orang susah, ya pasti jawabannya susah juga gitu loh, nggak ada solusi. Makanya kamu harus berkonsultasi, kamu harus bergaul, kamu harus mencari pencerahan itu kepada orang-orang yang satu level di atas kamu gitu loh. Di atas Anda itu harus nyari level. Oh berarti saya pengen punya toko, bergaulah dengan orang-orang yang sudah punya toko. Tanya apa resikonya, berapa modalnya, kalau nggak ada modal bagaimana. Oh dari ngelola dulu segala macam. Oh pembayarannya gimana, sewanya berapa dan sebagainya, cara nyetok barangnya dan sebagainya gimana. Nah seperti itu. Oh kalau saya pengen naik karir, kenapa Pak? Boleh tahu Pak, Bapak untuk dapat posisi gini karirnya gimana, berapa lama, apa resikonya, apa yang Bapak lakukan, prestasi apa yang lakukan, cara kerjanya gimana, sistem kerjanya gimana. Jadi benar-benar tahu ilmunya gitu loh, tahu ilmunya dan praktekkan. Udah itu aja kok, simple kok. Semua dasar daripada motivasi ya itu aja. Tahu ilmunya, praktekkan. Kita memberikan ilmunya bagi orang-orang pengajar, Anda praktekkan. Jangan bilang ada hasilnya nggak, ada jaminannya nggak, pasti berhasil nggak dan segala macam. Ya kamu praktekin aja, enggak cuma dalam pikiran doang. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya saya naik level? Bisa nggak ya berubah? Pasti berhasil nggak ya, terbukti nggak ya dan sebagainya. Sulit bos, gitu ya kan. Jadi mulai sekarang nggak usah banyak alasan, lakukan ya, lakukan yang terbaik. Bagaimana caranya dan kata kuncinya adalah bagaimana. Saya ulangi lagi ya. Dan di video-video selanjutnya saya akan bercerita tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan modal, bisa mempergunakan modal yang ada di dalam diri Anda ya, itu dengan maksimal, modal apapun itu. Oke, tetap saksikan video saya, like, share, and comment. Salam gila dari saya. Oke, love you.